buat pendengar RRI Kota Tual, kami selaku BSO Desa Ngadi mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI dalam rangka pagi ini kita bisa dialog interaktif terkait dengan pengembangan wisata Waren Ngadi. Terima kasih. BSO-nya sudah hadir lengkap. Ini tidak ketinggalan. Ini kita punya narasumber juga dari Lembaga Adat Ohoy Ngadi yang menghadirkan sekretaris. Beliau ini sudah tidak asing lagi mendengarkan, kalau mendengarkan RRI pasti kalau zamannya itu sangat familiar beliau ini. Beliau sampai sekarang juga rekan Jun. Oh begitu. Sampai sekarang juga. Jadi mau review lagi sekaligus dengar beliau bersuara lagi nih. Iya. Ya, kami perkenalkan Bapak Abdul Ghani Renuat atau yang biasa disapa dengan Pak Agren. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa pendengar kita Pak biar suaranya kembali tergiang-giang. Pertama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, kami mengajak kita sekalian selalu mensyukuri nikmat ini terhadap Allah SWT. Saya mengatasnamakan masyarakat adat Desa Ngadi menyampaikan rasa hormat dan merasa terima kasih kepada seluruh pendengar, simpatisan RRI Tual khususnya dan RRI Nusantara di mana saja berada. Di mana pada kesempatan ini mungkin baru untuk pertama kali kami mendapat kehormatan baik dari Dinas Pariwisata Kota Tual maupun RRI yang memang sebagai pribadi saya tidak asing lagi, saya sering juga muncul di RRI dalam berbagai aspek, baik sebagai waktu itu musik pelepas lelah, saya juga berada peran waktu itu. Kemudian datang sebagai seorang yang memang di legislator Kota Tual mendukung membangun Kota Tual. Hasil pemekaran saya juga biasa hadir. Alhamdulillah hari ini lewat pejabat kepala Desa Ngadi mempercayakan saya sebagai juru tulis notelen dari lembaga adat. Wow. Di mana kami mau mencoba mensosialisasi kepada khusus masyarakat Desa Ngadi tentang norma-norma hukum dan global yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam. Teristimewa Desa Ngadi memiliki satu aset ketentuan itu Waren Ngadi, akan kita coba sambung rasa seperti apa ke depan agar membawa kesejahteraan kepada rakyat warga Kota Tual khususnya masyarakat Desa Ngadi. Baik. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, tadi kalau narasumber yang di depan, selain kami nanti akan mengundang pendengar di line 821 1254 8325, sekali lagi nomor interaktif yang nanti pendengar bisa gunakan untuk bergabung nanti 0821 1254 8325. Ada juga yang menjadi audiens di dalam Balai Ohoy Ngadi ini. Langsung rekan Ibnu boleh bisa minta salah satu ataupun perwakilan untuk memperkenalkan dari mana. Yang saya lihat ada ibu-ibu cantik-cantik berjilbab hitam. Ada juga yang ini, boleh langsung dari mana ini? Silakan Ibu. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami Majelis Ohoy Ngadi. Di sini Majelis Ngadi, Majelis Ohoy Ngadi, kita saling mendukung untuk pemerintah Ohoy, dan maka itu kita mendukung sebagai Danau Ohoy untuk masa depan Majelis Ohoy ini. Kita harus menjual juga di samping Danau Ohoy. Iya, jadi beliau bersama dengan beberapa anggota majelis taklim yang ada di sini. Kemudian boleh saya perkenalkan boleh, satu Bapak. Bisa dua orang lagi sebelum kita masuk dialognya. Dipercepat. Oh ya, Bapak boleh sampaikan nama Bapak? Terima kasih kesempatnya. Nama saya Arnold Rahawarin. Saya sebagai pendengar setia RRI Tual berkesempatan pada hari ini menyapa RRI Tual. Terima kasih bahwa telah mendukung program kami untuk mengembangkan Desa Ngadi, khususnya Waren yang kami upayakan ke depannya bisa menjadi aset daripada Desa Ngadi. Barangkali itu dari saya, terima kasih. Baik. Ya, langsung itu.
nanti kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan juga para audiens akan diberikan kesempatan selain dari para pendengar yang bergabung. Jadi karena kita sekarang sudah di menit ke-13, kita akan langsung masuk kepada inti dialog di pagi ini. Dan iya, pendengar, bicara tentang Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, kita tahu bahwa kita pernah mendapat julukan surga tersembunyi ya. Karena apa? Kita pernah punya objek-objek wisata, destinasi wisata yang kemudian ketika diposting menjadi incaran dan juga menjadi idola bahwa ini loh mereka ingin datang. Nah, kita akan lihat salah satu dari potensi wisata yang ada di Kota Tual ini, salah satunya ada di Desa Ngadi, yang kemudian kalau dulu itu saya ingat itu pernah disebut sebagai Taman Anggrek, juga biasa dibilang Telaga Ngadi. Nah, dengan topik yang diangkat pagi ini, desa atau Ohoi Ngadi berbenah diri sebagai salah satu destinasi wisata. Nah, sebelum ke Dinas Pariwisata, kita akan tahu persiapan berbenah seperti apa ini dari Desa Ngadi sendiri untuk mempersiapkan potensi wisata sebagai salah satu potensi wisata di Kota Tual ini. Silakan Pak Pejabatnya, Pak Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Shalom. Selamat pagi para pendengar setia RRI Tual, Ibu Kadis yang saya hormati, teman-teman lembaga adat dan perangkat desa yang berkesempatan hadir, bahwa sebagaimana keberadaan Danau Ngadi yang memang selama ini menjadi ikonnya Ohoi Ngadi namun belum terekspos ke publik ini, pada kesempatan ini kami pemerintah Ohoi Ngadi mencoba untuk membuat sebuah langkah baru bagi Ohoi ini sendiri, mengingat sejak keberadaan launching awal Danau Ngadi ini sudah kurang lebih 4 tahun lebih, dan masuknya corona juga mewabah di dunia ini, perjalanan Danau Ngadi dalam pengembangannya mengalami pasang surut dan hampir hilang, sehingga mungkin kalau istilah surga tersembunyi itu khusus di Ngadi kita sudah hampir hilang, sudah saking tidak lagi saking tersembunyinya itu. Jadi lewat kondisi-kondisi yang ada, kami pemerintah Ohoi bersama sejumlah elemen masyarakat, ada Pok Darwis, ada lembaga adat, BSO, kami telah berkomitmen lewat musyawarah desa untuk di tahun ini Ohoi Ngadi harus mampu mengembangkan potensi danau yang ada sebagai salah satu ikon yang ada di Kota Tual. Kota Tual ini lebih diidentikan dengan Pulau Bair sebagai salah satu destinasi wisata. Juga ada Difur. Nah, kenapa tidak untuk Danau Ngadi? Danau Ngadi ini memberikan sebuah tawaran eksotik yang berbeda dengan panorama pantai yang ada, karena ini danau. Kebanyakan masyarakat turis dari luar ketika masuk di satu desa atau satu Ohoi yang ada di Kei sini, rata-rata mereka lebih memilih pada wisata pantai. Nah, karena kelebihan kita di Kei ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita punya pasir yang begitu indah. Tetapi hari ini kami di Desa Ngadi atau Ohoi Ngadi ingin sampaikan kepada dunia maupun kepada masyarakat nasional, masyarakat Indonesia, bahwa di Ohoi Ngadi kita punya danau, kita punya potensi danau yang tidak kalah dengan potensi pantai. Dan kami berharap lewat kesempatan berbenah diri ini, dukungan dari semua pihak kami sangat harapkan untuk pengembangan Danau Ngadi ini sendiri. Memang tidak dapat kami pungkiri bahwa setiap desa dalam penganggarannya sudah memiliki yang namanya dua bayi kembar, ADD dengan ADO. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang anggaran desa yang ada tidak mampu untuk meminimalisir sejumlah persoalan-persoalan di desa, termasuk persoalan pengembangan danau wisata ini sendiri. Oleh karena itu, hari ini ada sejumlah terobosan yang kami lakukan, bukan hanya lewat terobosan publikasi, tetapi ada terobosan penganggaran juga yang nantinya ada tim dari Desa Ngadi atau Ohoi Ngadi yang nanti diberangkatkan ke Jakarta untuk mencari bantuan dari pihak-pihak ketiga dalam rangka pengembangan danau
ini sendiri secara fisik, karena kalau kita hanya mengandalkan alam tanpa ada sentuhan-sentuhan fisik, tentu apa yang kita harapkan untuk menjadi nilai jual, daya tarik itu sendiri tentu akan jauh dari harapan. Oleh karena itu, lewat terobosan ini kami berharap dukungan dari semua pihak, dan terima kasih RRI Tual sudah melihat kami Desa Ngadi, Ohoi Ngadi dalam pengembangan ini, dan apresiasi dan kehormatan ini kami sampaikan pada RRI Tual atas perjalanan support ini kepada kami Ohoi Ngadi. Terima kasih. Baik, tadi Pak pejabat desa atau pejabat Ohoi sudah menjelaskan. Karena penjelasan ini saya harus ke dinas dulu sebelum nanti secara internal di BSO, dan juga kita akan cari tahu tentang apa yang menjadi secara adat keberadaan danau ini ya. Saya ke Ibu Kadis dulu. Ibu Kadis, ini tadi sudah dikatakan bahwa salah satu potensi wisata yang ada di Kota Tual selain yang sudah terekspos yaitu Telaga Ngadi atau Danau Ngadi ya. Nah, sebagai Kadis pariwisata Kota Tual, potensi-potensi wisata yang ada di sini pasti kan sudah ada di mappingnya Ibu ya, di mana yang harus dipersiapkan, ada kerjasama. Apakah sejauh ini atau bagaimana sejauh ini yang sudah didata oleh Dinas Pariwisata dan kemudian masuk dalam potensi-potensi yang harus dikembangkan, kemudian dibicarakan dengan desa-desa atau ohoi-ohoi yang memang potensi wisata itu berada. Seperti apa nih Ibu Kadis? Iya, terima kasih Ibu Jun. Saya menjelaskan dulu tentang kawasan pengembangan. Ya. Jadi pariwisata di Kota Tual itu kita bagi di dalam 3 kawasan strategis pengembangan pariwisata. Yang pertama itu ada di kawasan Kepulauan Dula, di Dula Utara, Dula Selatan, kemudian di Tayando dan di Kur. Nah, ini merupakan kawasan prioritas karena mudah dalam sisi akses dan fasilitas. Nah, di dalam kawasan pengembangan 1 ini ada Danau Ngadi, ada Pulau Bair. Masing-masing kawasan itu punya keunikan tersendiri, punya spesifikasi tersendiri. Nah, kita bicara surga tersembunyi kemarin tahun 2021 itu kita menang dalam versi Ayo Jalan-Jalan untuk surga tersembunyi. Nah, Pulau Bair itu kita dapat kategori surga tersembunyi nomor 3. Ya. Nah, oleh Pak Wakil itu diambil hadiahnya di Palembang. Nah, namun ya kita juga belum mengikut sertakan yang lain, misalnya Danau Ngadi, belum kita ikut sertakan Pulau Adranan dan lain-lain. Semua destinasi wisata kita ini punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Nah, kita bicara tentang Ngadi. Nah, Ngadi ini di Kota Tual dia spesifik sendiri karena hanya danau satu-satunya. Semua ada pesisir, pulau-pulau kecil, pantai, bawah laut, tapi satu-satunya danau itu ada di Ngadi. Ya. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan prioritas pengembangan. Nah, program pengembangan destinasi khusus untuk pariwisata ini sudah kita mulai di danau ini sejak tahun sekitar 2011, 2012 dan terakhir itu 2017. Banyak yang sudah ditambahkan di sana. Ada jalan setapak yang sudah mengelilingi itu kurang saja sekitar 200 meter untuk nyambung. Jadi kalau 200 meter sudah nyambung itu berarti sudah melingkar. Nah, kita sudah berupaya, hanya saja karena COVID kemarin beberapa tahun ini dana untuk itu terbatas sehingga itu juga belum kita selesaikan. Nah, kemudian dari sisi fasilitas dan amenitas di sana sudah kita tambahkan gazebo, kemudian ada pelabuhan kecil itu tambat labuh untuk bebek kayu. Nah, itu semua hibah dari Dinas Pariwisata. Ada sekitar 4 atau 6 kalau saya nggak salah. Sampai 2019 itu kita stop karena kondisi. Kemudian toilet dan sarana air bersih, sarana parkir semua sudah ditambahkan.
Jadi sebenarnya tinggal sedikit pergerakan saja dari masyarakat, ini sudah jadi ini danau. Iya. Nah, saya juga mau menjelaskan tentang pengembangan pariwisata. Jadi keberhasilan pariwisata itu tidak satu-satunya hanya dinas. Kita kenal dengan konsep pentahelix. Jadi di situ ada masyarakat, ada pemerintah, ada swasta, ada media. Iya. Yang ini secara bersama-sama, bergerak bersama, kita kembangkan baru pariwisata ini bisa bangkit dan bisa berhasil. Nah, di hari ini saya sangat berterima kasih kepada RRI Tual dengan gebrakan ini, artinya memberikan kejutan-kejutan kepada kita supaya kita sadar lagi, kita bangun lagi dari tidur panjang selama COVID. Terima kasih untuk RRI Tual. Mari kita tepuk tangan untuk RRI Tual. Baik. Terima kasih. Baik. Nah, kemudian untuk Bapak Kades, saya juga terima kasih ada gebrakan-gebrakan baru. Memang ini kita harus kerja secara sinergis. Kita tidak sendiri, dan tadi kalau saya dengar beliau juga mau merekrut, menggandeng pihak ketiga, itu baik karena memang swasta itu harus bersama-sama. Kita bicara pengembangan pariwisata ini mestinya banyak, investasinya besar. Nah, oleh karena itu dengan keterlibatan investor baik untuk bisa ini dikembangkan. Nah, dari sisi pelatihan-pelatihan, kalau tadi saya sudah destinasi, kemudian ada fasilitas yang sudah kita tambahkan. Dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan ini sudah kita fasilitasi. Nah, Bapak ini selain ketua BSO, beliau juga ketua kelompok sadar wisata. Wah, pas ini nanti bisa bicara. Pak Angki ini ketua kelompok sadar wisata. Nah, diharapkan kelompok ini yang nanti menjadi agen-agen untuk menggerakkan potensi wisata terkhusus yang ada di danau itu. Nah, di hari ini terima kasih kita mulai bangkit secara bersama-sama. Nah, kemudian pemasaran. Nah, dari sisi pemasaran, promosi itu sekarang sudah gampang ya, dengan medsos itu semua orang sudah bisa mempromosikan satu destinasi. Nah, kami juga punya tanggung jawab selama ini sudah mempromosikan juga semua destinasi, tidak terkecuali danau ini sudah kita promosikan. Terima kasih, hari ini merupakan hari yang baik untuk kita melihat lagi ini sebagai gebrakan untuk membangun geliat pariwisata khususnya di Danau Ngadi. Itu saja, terima kasih. Baik, Ibu Kadis, tadi sudah banyak dijelaskan ya. Memang benar kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk mencapai sampai pada titik di mana sebuah potensi wisata dieksplor dengan baik, bukan saja dinas tetapi semua pihak. Dan anak-anak muda ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk mengimbangi generasi tua, untuk kemudian mendudukkan ini pada tempatnya, sehingga bukan tadi dibilang saking tersembunyinya sampai sudah tidak kelihatan, hampir hilang begitu. Jadi ini ada Bung Renyaan, ya Bung Frans. Bung Frans, kalau Bung Frans, ya. Kami akrabnya seperti itu ya. Iya, Bung Frans ya. Bung Frans, tadi disinggung Ibu Kadis bahwa selain dimasukkan dalam badan ketua ya, ketua badan sendiri OHOI, tetapi juga ketua kelompok sadar wisata. Iya, ini pegiat juga nih. Jadi bisa dikatakan bagaimana selama ini mencari solusi, membangun komunikasi dengan masyarakat dan juga dengan perangkat desa untuk menyatukan persepsi bagaimana kita harus fight untuk Telaga Ngadi ini menjadi potensi wisata yang masuk dalam skala prioritas untuk pengembangan. Termasuk dengan dinas pariwisata juga. Iya, nantinya, betul. Ya. Silakan Bung Frans. Oke, terima kasih Bung Ino dengan Ibu. Kebetulan selama kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dari tahun 2019 kemarin, itu langkah yang diambil oleh pengelola perencanaan awal itu penanaman kembali anggrek ke danau. Tapi kebetulan karena terkendala dengan masalah COVID, sehingga pembibitannya yang kami laksanakan sekarang, dan bibitnya sudah mencapai sekitar 1000 bibit yang sudah disiapkan. Otomatis kami pengelola juga dengan masyarakat tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan pemerintah OHOI supaya pada saat penanaman dan pembibitan di wilayah danau itu dia tidak terganggu dengan pengembangan infrastruktur lanjutan. Sehingga menunggu hasil yang terbaik dari pemerintah OHOI dalam pelaksanaan pengembangan sana, kami menyiapkan bibit yang sekarang sudah ada di rumah-rumah masyarakat. Mungkin sebagian dari masyarakat belum ikut terlibat karena masih ragu-ragu dalam pelaksanaan program ini. Tapi ke depan kami berupaya supaya masyarakat lebih paham, karena apa yang kami buat untuk wisata Wareni ini itu juga untuk masyarakat OHOI Ngadi.
Mungkin itu saja sementara dari kami. Baik, karena ada Pak Wakil, boleh dong Pak Wakil bicara ini bagaimana, kan ini biasanya sehari-hari kan pasti duduknya berargumen, mencari solusi, kemudian bagaimana sih kita turun ke masyarakat untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan. Dan kan Jun, informasinya beliau ini memang yang selalu turun di tengah-tengah para pemuda untuk menggerakkan mereka. Jadi dari Pak Hadi sendiri kita, atau Bung Hadi ya, kita bisa mengetahui seperti apa nih gerakan dengan para pemudanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya masuk lebih ke pemuda. Ya. Dengan adanya Danau Ohoi Ngadi ini, awal-awal sebelum adanya COVID itu, memang pengunjung cukup. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu pengunjung cukup. Dan ada beberapa ibu-ibu juga sempat berjualan di sana. Setelah COVID, vakum. Tapi kami selaku pemuda, perwakilan pemuda di BSO, kami selalu buat pendekatan dengan adik-adik pemuda, buat pendekatan dengan pemerintah Desa Ngadi. Kamu selalu tinjau ke danau walau dalam kondisi COVID. Kami selaku perwakilan pemuda di BSO, kami ucap terima kasih banyak dengan pejabat Desa Ngadi, Pak Andre Refraisa. Kehadiran beliau di desa ini cukup memberikan gebrakan-gebrakan baru, termasuk Danau Waren. Setelah beliau koordinasi untuk kita sama koordinasi untuk pengembangan Danau Waren. Jujur saja bahwa selaku perwakilan pemuda, saya bangga, dan atas nama pemuda kami tetap memberikan dukungan support kepada pemerintah Desa Ngadi untuk pengembangan Danau Waren Ngadi. Terima kasih. Baik, kenapa saya simpan Pak Algren di belakang? Karena ini kita akan bicara, kan danau atau apapun itu yang telah diberikan sebagai anugerah di tempat kita itu kan menjadi sebuah hal yang patut untuk dijaga, kemudian dilindungi, dikembangkan. Nah biasanya ini biasa, mudah-mudahan tidak biasa di sini ya. Biasanya tuh akan sedikit ada gesekan nih. Kalau bicara tentang potensi wisata kemudian sampai akan di go publik, baik secara lokal kemudian nasional, itu biasanya akan sangat bersinggungan dengan lembaga adat. Apalagi di daerah-daerah yang memang kental sekali adatnya. Bagaimana petuanan dijaga, bagaimana ada masyarakat adat membackup itu, atau mungkin bahkan dipersulit dari sisi ini tanah dati loh, tanah adat, jadi tidak boleh masuk pemerintah. Bisa kan seperti itu? Nah kita mau tahu di Ngadi ini berkaitan dengan lokasi tanah di area Danau Ngadi, apakah itu dari sisi adat bermasalah ataukah tidak, sudah aman, atau bagaimana lembaga adat menyikapi untuk kemajuan Danau Ngadi untuk kemudian diekspos lebih baik lagi, lebih kencang lagi untuk menjadi salah satu potensi wisata di Kota Tual. Seperti apa nih Bang Andre? Baik, terima kasih teman-teman narasumber dan para pendengar RRI Tual di mana saja berada. Di dalam awal penyampaian tadi, pemandu acara sudah menyinggung tentang adanya wisata Taman Anggrek. Kami perlu sampaikan bahwa masyarakat adat sejak tahun 1980-an dalam rangka mensukseskan proyek padat karya, kami melepaskan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk pengembangan budidaya anggrek. Sasarannya budidaya anggrek, tetapi di situ ada berdampingan dengan Waren Ngad, bahasa asli ya. Maka pada waktu itu dikembangkan juga budidaya perikanan air tawar. Dari sekian banyak jenis ikan air tawar, ada juga jenis khusus spesifik adalah ikan mas. Ikan mas ya. Ikan mas.
Berjalan dari tahun ke tahun, masyarakat Ngadi pada tahun 80 menyambut dengan baik. Banyak kunjungan wisata waktu itu. Tetapi kita tidak terlepas dalam pelaksanaan sesuatu program juga dipengaruhi oleh faktor politik. Kata orang, lain koki, lain masakan. Waktu program budidaya anggrek dan budidaya ikan tawar di Waring Ngadi waktu itu di bawah pimpinan almarhum Bupati Cihairahan berjalan bagus. Tapi setelah pergantian lain koki, lain masakan sudah mundur. Ya. Beberapa tahun kemudian masalah ini dihadapi dengan satu masalah nasional besar. Munculnya kerusuhan nuansa SARA yang mengakibatkan dampak juga pada itu. Desa Ngadi datangi para pengungsi. Maka lahan yang tadinya begitu rimbun dengan pohon-pohon besar, apapun terjadi karena kebutuhan manusia terpaksa disalahgunakan. Ya. Begitu pula salah satu faktor alam mempengaruhi sehingga Danau Ngadi itu ikan-ikan berhamburan karena apabila pada musim hujan berlebihan maka permukaan air itu meluap. Sehingga itu adalah ikan tersebar di lingkungan itu hambatan Buya. Ya. Untuk itu berbicara tentang, saya tertarik dengan adanya pemuda sadar wisata, berarti kita bicara tentang sumber daya manusia. Saya ingatkan pada masyarakat Ngadi bahwa hari ini kita mensyukuri ada sumber daya alam yang kita miliki. Di mana tidak ada tangan lain yang membenahi selain daripada putra-putri desa Ngadi sendiri yang harus memperhatikan itu. Apalagi kalau lembaga adat sudah memberikan izin dan tidak ada masalah. Apalagi lembaga adat memantau, melindungi dan tidak berkeberatan. Iya, sebab tadi kan Pak Pejabat bilang gini, mau rencana tarik pihak ketiga. Soalnya kalau bicara tentang pihak ketiga mereka tidak akan masuk kalau masih dipersulit oleh lembaga adat. Itu yang mau dipatenkan di sini bahwa untuk masalah adat untuk lembaga adat Ohoi Ngadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wow, tepuk tangan kita kasih aplaus. Sebuah kebanggaan tersendiri juga ya kita datang dan sama-sama bisa mendengarkan bahwa ternyata ada kekompakan yang patut beri apresiasi. Ya. Baik, silakan Bung Arit langsung. Saya barangkali mau memberikan suatu gambaran karena lembaga adat dalam hal ini tidak berkeberatan karena di dalam butir pertama hukum Darul Ngabal Antok Abnuhan berarti kalau pemimpin yang mendudukan kepala didudukkan oleh topeng punggung maka disitulah badan akan berjalan. Itu simbolis daripada masyarakat Ngadi. Iya. Dan saya mau lanjut berbicara tentang dunia wisata. Saya harapkan bukan hanya sendiri Dinas Pariwisata itu berjalan sendiri, harus kita libatkan beberapa instansi terkait. Pertama, Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Kedua, berbicara wisata tirta berarti bicara hutan, berarti Dinas Kehutanan pun harus dilibatkan serta. Potensi yang saya singgungkan tadi dengan ada memanfaatkan air yang begitu jernih dan sejuk itu, kita coba budidaya ikan, maka Dinas Perikanan pun harus kita libatkan. Harus libatkan. Kami masyarakat Desa Ngadi itu akan menyesuaikan apabila sarana dan prasarana itu sudah memang betul-betul terlaksana dibentuk, di mana dilibatkan beberapa unsur yang berada pada pemerintahan Kota Tual, maka insya Allah ke depan itu apa yang kita bicara hari ini adalah momen sejarah bisa menentukan ke depan apa terwujud atau tidak. Saya sadari sungguh bahwa Kota Tual baru berusia 14 tahun penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah mencatat Kota Tual mulai ditetapkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1931 sebagai bandar niaga kawasan timur membawahi Papua bagian selatan. Kalau kita bicara sejarah, di mana melalui beberapa pertimbangan Kota Tual ditetapkan hari jadinya pada tanggal 17 Juli. Kalau insya Allah umur kita sampai pada berapa hari ke depan 17 Juli 2022 maka Kota Tual berusia 91 tahun. Wow. Amin, diaminkan. Olehnya itu kepada pemerintah Kota Tual saya ingatkan jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Karena Kota Tual ini bukan hadiah pemerintah. Kota Tual ini perjuangan dari seluruh rakyat Maluku Tenggara yang hari ini kita tinggalkan Kabupaten Induk. Olehnya itu
Para tokoh perjuangan pendekaran beberapa orang teman-teman saya sudah tiada. Saya mungkin masih satu yang bisa bercerita. Oleh itu kepada penguasa Kota Tual saat ini, tolong membenahi kembali sejarah tentang pembentukan Kota Tual dan perjuangan pendekaran. Apakah orang masih ada atau tidak? Baik, baik. Sehingga itu sesuatu yang perlu diingatkan bahwa kita ada di sana, di sini untuk saling mengingatkan, baik itu pemerintah, lembaga adatnya, kemudian masyarakatnya, untuk bisa berbenah menuju potensi wisata yang kemudian dikenal. Jangan sampai ibarat bilang surga tersembunyi, saking tersembunyinya sampai sengkantara lah. Jadi kita tengah berbicara tentang telaga atau waren. Betul. Tapi jangan sampai lupa bahwa 3 unsur ini sangat penting dan jangan sampai terlepas pisahkan, yaitu 3 tungku. Kubni, Aingan, adat. Iya, Turande. benar sekali. Kita berarti pemerintah. sekarang saya lihat jam sudah menit ke 38 dari jam 10. Kita akan buka line interaktif untuk pendengar, tetapi saya dapat informasi dari Pak Pejabat, ada lagu yang diciptakan khusus untuk Desa Ngadi yang menceritakan tentang kecintaan masyarakat kepada desa atau Ohoynya tercinta. Ada lagu berjudul Ngadi Negeriku. Dan ini sesuai dengan yang kami saksikan juga ya, karena ini juga sudah di dan sudah dipublis, di YouTube. Beberapa media sosial. Ternyata ini yang bernyanyi adalah beliau-beliau, di antaranya beliau-beliau yang ada di antara kita juga. Sebelum kita putar lagunya, kita akan dengar bocoran dari salah satu penyanyinya, salah satu artis itu Pak Pejabat, ceritakan sedikit tentang lagu. Setelah itu kita akan putar lagunya, sambil setelah lagu kita akan buka line interaktif. Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pasti bahwa lagu Ngadi Negeriku ini merupakan lagu perdana untuk masyarakat Desa Ngadi, yang mana hari ini kita mau tampilkan kepada masyarakat luar bahwa di Desa Ngadi ini, masyarakat Desa Ngadi semuanya artis. Iya ya. Pantas ada kekompakan tersendiri untuk membangun waren ini. Secara faktual bahwa saya tidak bisa menutupi satu fakta yang terjadi di Desa Ngadi, bahwa Desa Ngadi ini selain surga tersembunyi, Desa Ngadi ini juga masyarakatnya ini terus terang saja bahwa mereka banyak persoalan-persoalan internal yang memang susah untuk dipersatukan. Tetapi alhamdulillah lagu Ngadi Negeriku mampu mempersatukan masyarakat. Wow, kita kasih aplaus deh. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak sabar nih, kita mau langsung dengar saja nih. Dan salah satu artis ini beliau juga ketua BSO-nya. Iya. Wakil ketuanya juga. Wakil ketuanya juga. Sekretaris Ohoynya juga sempat saya saksikan ya. Iya, betul. Dan bagaimana lagunya, kita langsung dengarkan saja. Nanti besok-besok mudah-mudahan Ibu Kadis juga akan kita undang supaya sama-sama dalam produksi berikutnya Ibu Kadis ya. Iya. Langsung saja deh kita dengarkan lagunya. Ngadi Negeriku.
asalku. Negeri kayangan, surga nyata, pemberian yang kuasa. Iya, sebuah persembahan menunjukkan kecintaan kepada Ohoi dan kekayaan yang ada di Ngadi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, lewat lagu yang dipersembahkan langsung oleh beliau-beliau yang memiliki kapasitas sebagai perangkat petinggi-petinggi di Ohoi Ngadi. Ternyata saya lihat channel YouTube ini mereka gandeng Ipong Vokal Group. Iya, wow. salah satu. Nah, ini kejutan juga nih ya. Ibu Kadis, ini sebagai referensi buat kita semuanya ya, bahwa kita juga memiliki grup-grup vokal yang sebenarnya ini sama-sama harus bisa bergandengan ya untuk memajukan pariwisata. Iya, ini salah satu. Ibu silakan Mike, Ibu. Hari ini kita sudah mengidentifikasi lagi satu potensi pariwisata, yaitu ekonomi kreatif. Terima dari sisi kasih. kelompok pertunjukan seni. Ya, Wah. ini seni musik ya. Terima kasih. Berarti kita sudah punya tambahan potensi budaya yang nanti bisa mendukung
danau kita. Warengan. Wah, ini kedepannya sudah semakin ada jalan-jalan, Ibu ya? Iya. Ya. Karena gini, kita tahu bahwa untuk memunculkan sebuah keindahan itu bukan saja kita bisa lewat presentasi, tetapi lagu juga bisa menceritakan segalanya. Iya. Ya, dan kalau menyimak tadi itu Ibu Gadis ya, tadi lagunya bercerita tentang ngadi. Kalau yang tadi Ibu bilang bahwa Rekan Jun, tapi sudah ada yang tak sabar sejak tadi sudah tersambung dengan kita di line telepon. Halo. 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 Selamat pagi jelang siang di Selamat Pagi Eva, dengan siapa di mana? Selamat pagi. RRI Tual. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Via di Tual. Dengan Via di Tual. Iya. Oke, Ibu Via langsung. Narasumber kita ada dari Dinas Pariwisata, Ibu Kadisnya, juga dari Bapak Pejabat Pak Andre, juga ada dari Badan Sendiri Ohoi Ngadi. Iya, langsung saja, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oke. Ini apakah danau ini yang digunakan menjadi sumber air minum di Kota Tua? Kemudian bagaimana atau seperti apa cara nyata menjadi tempat wisata? Apakah dialih fungsikan? Terima kasih. Wow, bagaimana potensi danau atau Telaga Ngadi ini bisa dikembangkan dan dipersiapkan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, kalau kita sudah bicara tentang bagaimana caranya, ini kolaborasi nih. Ini saya mulai dari Pak Pejabat dulu, ya, baru nanti kemudian dulu ya. dinas teknisnya ini. Ya, silakan Pak Andre. Iya, jadi memang pengembangan salah satu potensi wisata itu tentu bukan hanya kita lihat dari sisi infrastrukturnya semata, tetapi yang menjadi kata kunci di sini adalah pembangunan manusianya. Nah, kenapa? Karena kalau kesiapan manusia belum memadai, maka tentu sebagus-bagus apapun infrastruktur yang kita bangun tentu tidak akan mampu mengejut potensi wisata itu sendiri. Betul bahwa di Danau Ngadi kita yang ada di sini adalah tawaran potensi wisata alam. Wisata alam yang memang bukan serta-merta karena sudah terjadi secara alami ya. Jadi kita biarkan seperti itu, tidak, tetapi harus ada polesan-polesan dalam bentuk pengembangan. Yang mana dalam pengembangan manusianya kita kelompokkan masyarakat itu dari mulai kelompok masyarakat sadar wisata, bagaimana mereka bisa mempromosikan, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat desa, kemudian terlibat bersama-sama dengan masyarakat desa dan para pemangku kepentingan untuk mempublikasi, memberikan pendidikan agar masyarakat bisa sadar bahwa potensi-potensi seperti ini, potensi alam seperti ini bukan harus dirusak, tetapi harus dijaga dan dilindungi serta dikembangkan. Nah, selain itu potensi wisata ini juga dari sisi pengembangan fisik, infrastruktur, memang kita akui bahwa di sini sudah ada beberapa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari support pemerintah daerah. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa sejak keberadaan corona ini fasilitas-fasilitas yang ada sudah terlihat usang dan tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, karena pengekangan lewat pembatasan sosial yang ada. Oleh karena itu pengembangan fisik ini menjadi salah satu prioritas oleh kami pemerintah desa, yang mana kami melalui Dinas Pariwisata kami berdiskusi dengan Ibu Kadis untuk kedepannya bisa dikembangkan, dan puji Tuhan alhamdulillah beliau support untuk ke depan Danau Ngadi ini juga bisa dikelola lewat anggaran daerah, dan kemudian pihak-pihak lain yang paling prinsipnya di sini adalah pengembangan secara manusia, pengembangan secara infrastruktur, dan pengembangan secara penganggaran serta sistem publikasi yang wajib kita buka selebar-lebarnya kepada semua pihak agar masyarakat luas bisa tahu bahwa di Danau Ngadi ini memberikan tawaran eksotik yang berbeda dan bisa menjadi salah satu potensi wisata bagi masyarakat. Baik, kita terima telepon dulu sebelum ke Ibu Kadis. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Siapa di mana? Dengan Pak Jo di Langgur. Pak? Dengan Pak Jo di Langgur. Oke, silakan Pak. Iya, saya mau bertanya buat Ibu Kadis. Ini sehubungan dengan Danau Warengan, tentunya ini masih belum familiar, kita belum begitu tahu lebih baik
lebih banyak juga masyarakat juga yang belum mengenal tentang destinasi wisata dari Danau Waren. Yang saya mau tanyakan, dari dinas sendiri bagaimana dengan promosi destinasi wisata yang ada di Kota Tua, terlebih khusus yang ada di Ohoi Ngadi sendiri. Terima kasih. Baik, berarti langsung sudah rilis ibunya ya dari tadi. Bagaimana sih dipersiapkan dari dinas sendiri untuk potensi wisata Telaga Ngadi, kemudian yang tadi promosinya. Silakan langsung Bu. Iya, terima kasih Pak Jo dari Langgur Via sebelumnya juga. Menyambung dengan penanya tadi Ibu Via di Tual. Oh Ibu Kia, iya. Jadi destinasi kita di Ngadi ini sebenarnya sudah banyak yang kita lengkapi. Nah, hanya saja karena 2 tahun ya pandemi, sehingga kelihatannya tidak lagi terurus, sehingga menurut tadi Bapak Kepala Desa ada yang sudah rusak dan itu harus dibenahi kembali. Nah, kemudian tentang promosi. Nah, secara umum Dinas Pariwisata itu selalu melakukan promosi, bukan saja Danau Ngadi. Kita melakukan semua destinasi ini promosi baik secara promosi cetak maupun promosi elektronik. Nah, itu sudah kita lakukan dari zaman kota ini jadi, promosi itu selalu dinas lakukan, tidak terkecuali dengan Danau Waren ini. Ya. Iya, nanti diberikan kesempatan untuk audiens, untuk yang ada di dalam ruangan kalau mau bertanya atau memberikan saran masukan silakan. Iya, sambil menunggu kami juga di dinas itu sudah melakukan program-program pengembangan SDM. Ya. Jadi sadar wisata SDM pariwisata ini sudah kita buat bintek, buat pelatih. Ini salah satu Bapak Ketua Pokdarwis ini sudah kita ikutkan dalam pelatihan penataan destinasi, kemudian pelatihan pelaku untuk homestay di desa wisata, karena sekarang ini ada program yang diprioritaskan oleh kementerian itu desa wisata. Desa wisata ya. Ini masuk di dalam salah satu desa wisata itu. Nah, karena itu Pokdarwis diharapkan juga bisa bergerak dengan bekal pelatihan bintek yang sudah kita lakukan. Memang ini tidak harus sekali saja, tetapi kita harus lakukan terus menerus sehingga SDM ini dirasa memang mampu untuk menjadi promotor pengembangan pariwisata di desa. Kemudian desa ini semua masyarakatnya harus sadar wisata sehingga benar-benar secara bersama-sama mendukung pengembangan destinasi, bukan saja danau tetapi juga seperti tadi ada kelompok-kelompok kesenian yang dibentuk, ibu-ibu bisa menyajikan kuliner-kuliner, semua itu bisa bersama-sama baru ketemu membangun ini destinasi menjadi baik. Terima kasih. Baik, tadi di awal saya sempat dengar Bung Frans sebagai agen sadar wisata juga dan juga Ketua BSO juga sempat sentil terkait dengan penanaman anggrek. Nah, ini dia nih, kita mau tahu ini seberapa banyak anggrek yang sudah disiapkan. Artinya kalau Telaga Ngadi ini yang dijual bukan sekedar telaganya, tetapi kalau disiapkan taman anggrek yang memang endemik Maluku gitu, atau mungkin bisa diambil dari yang dekat-dekat seperti Papua dan sebagainya. Ini kan jadi bagus nih. Kira-kira seperti apa cara untuk mengumpulkan bibit-bibit anggrek dan bagaimana sebagai salah satu pelaku sadar usaha juga itu untuk berusaha untuk memenuhi Telaga Ngadi ini dengan jenis-jenis tanaman anggrek yang bisa diekspos ketika dia musim bermekaran. Iya. Oke, terima kasih. Kebetulan pertanyaan sama dengan yang disampaikan oleh tadi, maksud dari Adevian tadi. Iya. Apa yang mau kami tampilkan di wisata danau Waren Ohoi Ngadi sekarang? Yang kami lihat bahwa ada beberapa spesies fauna yang ada di danau itu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Iya. Terutama mangrove. Di danau itu ada 14 jenis mangrove yang tidak bisa hidup di wilayah rawa lain. Cukup hidup di Ngadi. Itu kelebihan yang kami punya. Yang kedua, saya merasa tertarik bahwa dulu itu Ohoi Ngadi itu terkenal dengan taman anggrek. Iya. Jadi jalan satu-satunya supaya kita mendatangkan para pelanggan maupun investor segala macam, bahkan para wisatawan yang mau hadir ke Ohoi Ngadi, otomatis itu harus kita ambil sedikit
sebagai simbol Ohoi Ngadi sendiri. Nah, spesies-spesies ini sudah kami bekerja sama dengan para lembaga adat dan masyarakat bahwa kami yang pengelola juga tidak bisa tentukan bahwa ada berapa jenis, tapi kami sudah kerjasama dengan masyarakat dan ada berapa jenis hewani yang juga berdiam di situ pada musim-musim timur, itu selalu ke danau untuk ini jadi satu ikon wisata tersendiri yang nanti kami perjualkan untuk para wisatawan yang nanti mampir ke Ohoi Ngadi. Iya, boleh ditambahkan Pak Pejabat. Oh ya, baik. Mungkin sebentar Pak Pejabat. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa berapa jenis yang sudah kami siapkan. Tadi awal sudah sampaikan bahwa ada sekitar 1000 bibit anggrek. Itu bukan cuma satu jenis, tapi ada sekitar 4 jenis anggrek yang sudah kami siapkan pembibitannya. Dan nanti dalam penganggaran program kegiatan itu kami dengan pemerintah desa akan melakukan kegiatan penanaman 1000 jenis anggrek di danau. Mungkin itu saja sementara. Boleh ditanya, baik, tambahkan. mungkin menyambung saja dari Pak Ketua Pokdarwi sekaligus juga Ketua BSO. Beliau ini rangkap 2 ketua nih, sekaligus jabatan sampingan beliau ini artis juga jadi. Baik, jadi untuk kedepannya itu potensi Danau Ngadi ini bukan hanya dapat dilihat dari fisik saja, tetapi ada sejumlah tawaran menarik di Danau Ngadi yang memang kita akan promosi keluar. Sebagaimana tadi disampaikan dulunya Taman Anggrek, ke depan itu ada kawasan khusus untuk Taman Anggrek yang nanti dibangun di situ, dibuat di situ. Kemudian pada musim-musim tertentu ada beberapa jenis burung yang selalu datang di danau dan tawaran ini belum ada di tempat lain, mungkin di Ngadi saja kita yang memiliki, makanya dibilang surga tersembunyi tadi gitu. Nah, kemudian juga di situ ada perencanaan pembangunannya, jadi ada villanya, ada kolam renangnya juga kita buat di situ, tapi di bagian dataran atas ya, bukan di danau ya. Itu untuk untuk wisatawan yang mau ingin mencari pilihan renang ya bisa juga di situ. Kemudian di danau itu sendiri ada tawaran bebek danau juga yang sudah disiapkan. Nah, dan masih banyak lagi sejumlah pilihan fasilitas lain, infrastruktur maupun tawaran potensi dari flora dan faunanya yang memang dimiliki oleh Danau Ngadi sendiri. Saya ke Wakil Ketua BSO ini tadi dibilang di awal tuh kan dekat dengan para pemudanya nih. Dekat dengan para pemuda. Saya ingin tahu ini Pak Hadi atau Bung Hadi, gimana sih merangkum pemuda ini? Kadang-kadang ini kita sudah punya aset, tetapi ketika itu tidak dijaga dengan baik, khusus dari generasi muda, kadang-kadang kan jadi bumerang untuk kita punya Ohoi sudah capek-capek, kita sudah bikin ini, tetapi ketika semua tidak sadar wisata seperti yang tadi disentil oleh Ibu Kadis, maka bisa saja ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian merusak itu. Nah, pemuda ini kan tulang punggung Ohoi, tulang punggung desa. Gimana nih merangkum pemuda ini supaya ayo mari kita jangan melihat ini sebagai kerjaannya pejabat saja atau badan sendiri saja, dinas, tetapi generasi muda, pemuda punya peran di situ. Terima kasih. Persoalan pengembangan Waren Ohoi Ngadi, kami selaku perwakilan pemuda tetap memberikan dukungan support yang luar biasa kepada pemerintah desa maupun dinas pariwisata untuk persoalan pengembangan Waren sana. Tentu kami pemuda tetap memberikan yang terbaik, kami tetap menjaga perkembangan di area Waren, termasuk sampai ke tingkat keamanannya. Kemarin kami sudah koordinasi banyak dengan pejabat kepala desa, seketika ini mau dikembangkan lagi kami pemuda siap untuk backup itu. Itu aja, terima kasih. Baik, jadi koordinasi sudah mulai jalan ini ya. Sambil mungkin ada dari audiens yang mau bertanya, silakan. Oh, Ibu Aminah, ada di belakang Pak Ibnu? Iya. Nanti setelah itu kita akan ke saya akan ke Ibu Kadis lagi nih ya. Sebelum ke Ibu Kadis, ke Pak Agren dulu karena saya ingin mencari tahu ini terkait dengan adat istiadat dan tradisi. Iya, saya pertanyaannya ke Bapak yang baju merah, Pak. Oh, Pak Frans. Mohon maaf. Pak Frans. BSO.
tadi ada terkait dengan sadar pariwisata, sadar wisata gitu. Berapa langkah yang dilakukan Pak, bagaimana menggiatkan masyarakat untuk sadar? Begini Pak, persoalannya banyak penduduk kota yang berwisata ke kabupaten, banyak banget, dan itu hampir setiap hari. Nah, ini tantangan besar, bagaimana Desa Ngadi memungkinkan itu Pak, untuk masyarakat kota tetap di kota, untuk income-nya masuk kota. Kebanyakan income kita lari ke Kabupaten Maluku Tenggara. Kita tidak bisa munafik itu Pak, itu nyata. Ya, satu. Yang berikutnya, tadi Ngadi ini kan sudah lama banget terkenal dengan Taman Anggrek. Saya dari kecil juga setelah besar agak jarang dan baru mengetahui bahwa ada perubahan yang situ. Nah, setiap tempat-tempat wisata itu kalau bisa Bapak, kalau bisa ada tempat musola. Karena kebanyakan yang berkunjung tuh umat muslim. Jadi kalau bisa, ini cuma saran saja Bapak ya. Kalau bisa setiap tempat wisata, kebetulan Ibu Kadis, jadi tempat wisata itu tetap harus ada musola Pak. Karena kebanyakan yang berkunjung itu juga umat muslim yang dia berhappy-happy, tetapi juga dia ingin melaksanakan ibadah. Tapi jarang kita tidak ada akhirnya juga kecewa. Berikutnya, mohon diperhatikan lagi tempat-tempat umum seperti WC dan lain-lain. Itu juga sangat penting Pak, karena itu juga salah satu hal yang cukup mengganggu wisatawan. Itu, terima kasih Bapak. Ini kepada kelompok sadar wisata. Pertanyaan sekaligus masukan. Iya. Kelompok sadar wisata supaya masyarakat jangan sampai keluar dari Ngadi dan Kota Tual terus, gimana nih Bung Frans? Terima kasih. Sebenarnya untuk penyampaian sosialisasi tentang sadar wisata bagi masyarakat Desa Ngadi khususnya sudah kami laksanakan secara langsung untuk peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami sudah sampaikan, hanya pemahaman masyarakat harus perlu dibina terus. Tidak langsung, langsung mereka paham, tidak bisa. Kita harus laksanakan terus menerus. Langkah yang kami ambil kemarin itu pembibitan dalam kegiatan yang kami usulkan kemarin, tapi karena berkaitan dengan masalah COVID sehingga itu tidak jalan. Tapi masyarakat dengan support menyiapkan bahan bakunya itu anggrek sampai 1000 pohon. Itu kami sudah laksanakan dan itu sekarang ada di rumah saya bibitnya ada di rumah saya, tinggal pelaksanaan penanamannya. Oke, iya. Itu ini karena berkaitan juga dengan berbenah diri, berbenah berarti kan berbenah ini kan bukan dari satu pihak saja, tetapi semua pihak. Tadi ada usul masukan saran itu Ibu Kadis, ini gimana nih? Kalau di pariwisata kan ada Sabta yang pesona ya. Nah di dalamnya juga supaya turisnya juga nyaman. Nah seperti apa untuk ke depan ini pembenahan untuk Telaga Ngadi ini disiapkan biar wisatawan itu tidak kecewa ketika mau sholat tidak ada musola, akhirnya batal sholatnya, seperti itu ya Bu? Iya, memang kalau kita membangun amenitas ya, kita lihat dulu dari kebutuhan. Jadi misalnya di destinasi itu seperti di Difur ya, di Pantai Difur, karena pengunjung banyak, adalah satu di sana musola. Nah kita lihat dulu di Ngadi ini, kalau dibenahi dulu dengan pergerakan ini, banyak kunjungan yang datang, pasti kebutuhan itu ya nanti disiapkan. Toilet dan lain-lain kan ada tuh. Sekarang tinggal dibenahi, dibersihkan dan difungsikan lagi, itu jadi sudah itu. Ya Ibu Kadis, maaf, saya langsung saja lanjutkan dari pertanyaan tadi dan mengingat ini bukan destinasi baru dan tentunya Dinas Pariwisata punya data dong ya. Jadi ini kita berbicara ke depan saja. Kedepannya yang diprioritaskan untuk misalnya Telaga ataupun Waren Louvre ya, nanti Bapak pejabat mungkin jelaskan tentang Waren Louvre itu sendiri. Itu apa dari Dinas Pariwisata mungkin sudah punya gambaran Bu? Iya, jadi kalau Waren Ngadi ya kita sebutkan gitu, Waren Ngadi itu kita mengarahkan ke wisata edukasi. Jadi danau dengan berbagai ekosistem di situ. Nah, kami sudah pernah berkoordinasi, hanya saja itu terputus karena kondisi pandemi kemarin dengan Dinas Kehutanan untuk penamaan. Jadi
diharapkan nanti orang yang datang di situ dia belajar sambil menikmati keindahan, dia belajar tentang ekosistem hutan di situ, hutan bakau. Kemudian tadi Bapak pejabat bilang ada tanaman-tanaman endemik di danau, itu menjadi menarik karena kita tidak bisa bilang orang kalau ke Pasir Panjang misalnya ya, karena spesifikasi di sana pantai pasir putih, orang mungkin mau mandi, mau lihat sunset. Di danau lain lagi ininya, spesifikasinya, mungkin orang yang ingin duduk-duduk. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang Taman Anggrek karena saya juga pelaku ya. Dulu saya guide waktu ya kami masih pegawai-pegawai muda, itu juga guide, ngantar-ngantar turis ke situ, orang-orang bule. Dan paling bagus di situ adalah pohon-pohonnya ya waktu itu. Orang datang di situ untuk duduk-duduk tenang, dengar burung-burung, melihat burung-burung, suara-suara burung, kemudian ada anggrek 1-2. Tetapi suasana itu yang bikin menarik waktu itu. Nah, hanya saja karena kondisi konflik sosial waktu itu sehingga pohon-pohon ditebang, ya burung-burungnya lari. Tidak ada lagi di situ ya. Satu-satunya atraksi kita adalah danau itu. Nah, oleh karena itu kita bikin lagi keunikan yang lain. Sehingga kalau orang mau ke Pasir Panjang silakan, karena dia mau ingin lihat pasir, lihat refreshing saja. Tetapi kalau mau belajar, tetapi kalau ke sini kita punya pasar tersendiri. Betul. Nah, oleh karena itu yang kita benahi, keunikannya yang kita benahi, sehingga masing-masing destinasi, tadi saya bilang, ulang lagi, masing-masing destinasi kita itu punya keunikan, punya daya tarik, punya spesifikasi sendiri. Dan itu tidak bisa kita samaratakan karena mereka punya pangsa pasar tersendiri. Ya, itu. Makasih. Dan pendengar, sebenarnya kalau ikut jam kita sudah melebihi jam, tetapi tadi saya diberitahu oleh Ibu Koordinator Pemerintahan bahwa Pak Kepsta mengizinkan dialog ini diperpanjang. Terima kasih. Diperpanjang biar kita lebih tuntas membicarakannya. Wow, terima kasih Pak Kepsta RRI Tual, beliau juga memantau siaran ini dari kantor. Baik, saya ke Pak Agren ini. Beliau sudah ada di sini. Wow, selamat datang Pak Kepsta. Iya, beliau juga ingin sekali, dan saya sudah janjikan ke Pak Kepala Pejabat bahwa beliau akan hadir juga di sini. Ternyata beliau sudah hadir. Saya ingin ke Pak Agren ini. Kalau kita bicara terkait dengan pengembangan wisata, akan sangat melekat di situ terkait dengan adat istiadat tradisi. Nah, kita kalau mau jujur kadang menjadi boleh dikatakan tergilas dengan budaya-budaya dari luar. Kita lebih senang menggunakan dan mengadopsi budaya-budaya dari luar. Padahal kalau kita belajar sejarah, orang-orang para misionaris, mereka yang datang dari luar, mereka mendekati daerah kita ini melalui pendekatan adat. Bahkan ada di antara wisatawan sekarang juga yang alasannya datang sini karena adat, mau tahu keunikan kita. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana lembaga adat di Ohoi Ngadi ini mempersiapkan diri berbenah untuk menjadi tuan rumah tanpa meninggalkan identitas adat, Eva? Terima kasih para penanya yang kami hargai, karena di sini tersimpul bahwa ada orang simpatisan adanya aset wisata di Ngadi. Kepada Bapak dan Ibu tadi, kami dari lembaga ucapkan terima kasih. Mari kita selalu sumbang saran, dan seperti kita maklumi bersama bahwa orang datang pada wisata itu untuk merasa kedamaian, kenyamanan. Dia bisa dengar kicauan burung yang murni. Namun di balik itu, kami masyarakat adat berpegang teguh bahwa sebagai desa adat yang juga terlalu melaksanakan moto kota tual kota beradat, kita harus jaga rambu-rambu. Dari sini di awal tadi kami mau coba melaksanakan mensosialisasikan tentang hukum berhubung ngabal 7 butir diperas menjadi 3 butir, yaitu hukum asas Lefnep mengatur antara hubungan kemasyarakatan, kemudian hukum Hanelit tentang bagaimana kita melindungi menghargai perempuan dalam derajatnya, kemudian yang ketiga hukum Hawar Belurin, di mana satu lokasi kita harus jaga keutuhan lokasi itu. Akan kami coba dari hari ini sampai seterusnya membenahi diri, menyiapkan agar siapa saja mengunjungi situ dia bisa baca, bisa mencerna agar oh ini batasannya.
Seperti contoh, biasa datang itu pasangan muda-mudi. Karena pasangan muda-mudi, maka batas-batas pergaulan itu juga perlu dibatasi secara hukum adat. Itu yang perlu. Olehnya itu saya harapkan baik lembaga adat ini walaupun punya konsep di sana, tapi kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat Desa Ngadi itu sendiri, maka sia-sia kita berjuang. Olehnya itu kami mendukung sekali dengan adanya pembentukan kelompok sadar wisata Desa Ngadi, Pak Pejabat, Kepala Desa, dan BSO. Saya harapkan kami masyarakat lembaga adat sia-sia kalau berbicara tentang mengembangkan program adat yang barang ini sebenarnya sulit diketahui orang. Dengan adanya kemajuan dunia teknologi ini akan menggeser nilai-nilai kearifan lokal itu perlu. Maka kami coba mau menggugah kembali masyarakat adat khusus Desa Ngadi. Apalagi ada wisatawan yang memang datang dari luar kawasan Kota Tual, dia harus sedikit banyak yang memahami bahwa adat istiadat kita Lembur Ngabali itu bentuknya seperti apa. Itulah rencana kami untuk menyiapkan diri seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, kita kasih aplaus dulu ini untuk kita semua yang hadir di saat ini. Kita punya waktu 15 menit lagi sebelum kita tutup dialog di kesempatan pagi jelang siang ini. Dan mungkin dari ibu-ibu majelis taklim yang mau bertanya, silakan disiapkan waktunya. Bapak yang hadir di sini, adakah yang mau menyampaikan sesuatu? Mumpung ini juga sedang didengar bukan hanya masyarakat wilayah Maluku Tenggara Kota Tual, tapi seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia sekalipun bisa mengikuti dialog ini melalui RRI Prego, RRI Prego aplikasi. Kemudian juga kita akan kita live streaming di Pro 1 di Facebook. Dan ini seperti yang tadi ditanyakan oleh penelpon juga, bahwa bagian dari promosi untuk bisa memunculkan potensi-potensi wisata yang sudah ada, tetapi dalam pengembangannya karena berbagai kendala, baik itu secara intern maupun yang lain, ini akibatnya sedikit terhambat. Nah, saya ke Ibu Kadis lagi nih sambil menunggu ibu-ibu dan bapak-bapak di ruangan ini yang ingin bertanya nih. Ibu tadi sempat dibilang bahwa ada sinergitas yang terbangun, bukan saja dari dinas teknis seperti pariwisata, tetapi dinas-dinas teknis yang punya korelasi juga, diantaranya dinas perikanan mungkin, dinas kesehatan mungkin, supaya air bersih masuk atau dikembangkan tempat-tempat untuk sholat dan sebagainya. Nah, sejauh ini Ibu koordinasi bukan saja untuk Telaga Ngadi ya, tetapi koordinasi untuk potensi-potensi wisata yang ada di Kota Tual yang lainnya. Seperti apa nih, Bu Kadis? Iya, terima kasih. Jadi di dalam pengembangan destinasi itu kita tidak sendiri. Nah, selama ini kita tetap berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain. Misalnya PUPR. Nah, kemarin misalnya di Pantai Diffur itu ada beberapa yang dibangun oleh dinas PU, misalnya toilet. Kemudian yang di Ngadi itu juga dulu itu dibangun oleh dinas PU. Di Bair itu di pelabuhan yang sekarang sudah rusak itu kan oleh dinas perhubungan. Dinas pariwisata tidak bisa bekerja sendiri. Kami selalu berkoordinasi. Teknis-teknis kegiatan, program-program yang tidak bisa kita lakukan sesuai dengan tupoksi akan kita koordinasikan dengan dinas yang lain. Misalnya bukan saja destinasi alam tetapi budaya, kita tetap juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang kebudayaan yang selalu kita rangkul, kita koordinasikan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita kerjasamakan, dipegang oleh Dinas Pendidikan dan secara bersama-sama bisa sinergi. Gitu. Misalnya untuk event-event itu yang event berbau budaya, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang selama ini sudah terbangun. Ini untuk Pak Pejabat, untuk Ibu Kadis juga dan untuk Badan sendiri. Ini kan tadi dibilang oleh Pak Pejabat bahwa ada sudah rencana untuk menggandeng pihak ketiga. Nah, ini sesuatu langkah yang bagus. Kira-kira bisakah kemudian nanti, kita kan sebenarnya potensinya ada, sumber dayanya ada, tetapi cara packagingnya kita, kemasannya ini yang belum dapat. Nah,
apakah bisa kejadian ada semacam dari sadar wisata yang dikembangkan untuk mungkin ke daerah lain yang potensi-potensi wisatanya sudah oke seperti di Bali misalnya, untuk melalui pihak ketiga didanai untuk kemudian ada studi banding, kemudian datang ada sesuatu dari pegiat-pegiat sadar wisata ini untuk kemajuan Ohoy. Dari siapa dulu nih? Oh ya, baik, mungkin kita ini ya tambahkan sedikit bahwa saat ini lewat program CSR Pertamina, PT Pertamina Tual itu mereka lagi mensupport kita dari sisi pengembangan infrastruktur, dan kemudian lewat tangan Pertamina juga ada brandnya yang kita pakai untuk kita mencoba mencari di pusat ibu kota. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang kita buat untuk mendorong pengembangan danau ini sendiri. Ke depan di Ngadi ini bukan hanya danau semata-mata menjadi satu ikonnya kita, karena dalam plannya desa, plan Ohoy ini sudah kita siapkan rencana pengembangan Ohoy Ngadi, yang mana ke depannya itu selain danau ada jembatan literasi. Di sini kita punya jembatan literasi dan ada juga taman hidroponik. Nah, kalau hidroponik ini sudah kita anggarkan lewat alokasi dana desa. Nah, kemudian juga ada taman baca juga yang kita buat di sini, dan itu semua sudah dalam plannya Ohoy, pengembangan Ohoy. Oleh karena itu kita berharap ke depan ketika masyarakat maupun wisatawan luar lewat promosi-promosi yang nanti kita lakukan, mereka masuk ke Ngadi banyak pilihan, selain pilihan wisata danau, ada wisata literasi, wisata hidroponik yang bisa diandalkan untuk menambah PAD maupun menambah income desa itu sendiri. Baik, Ibu Kadis. Terima kasih. Ini terkait dengan wisata. Saya ulang lagi bahwa danau itu bukan satu-satunya potensi. Di desa ini punya potensi yang besar yang bisa kita kembangkan untuk menarik wisatawan. Nah, sekarang ini programnya desa wisata. Tadi Pak Kades bilang ada hidroponik, kemudian literasi, ya ini sudah menjadi tambahan-tambahan daya tarik. Nah, sekarang kita tinggal mengembangkan dia dan kita kemas dalam paket-paket wisata yang bisa kita tawarkan. Nah, oleh karena itu masyarakat itu harus siap. Nah, kalau kita sudah kirimkan paket, kita jual paket, maka homestay, rumah-rumah penduduk itu harus siap untuk bisa menerima tamu dari paket-paket yang kita jual. Nah, kita tahu bahwa akomodasi yang ada di Kota Tual ini kan sangat terbatas. Kita tahu itu. Banyak turis yang datang itu menginap di kabupaten karena kita terbatas dengan akomodasi yang representatif. Tetapi dengan pengembangan desa wisata itu rumah-rumah penduduk bisa di-upgrade, ditingkatkan dari sisi kebersihannya untuk kita tawarkan sebagai akomodasi untuk turis yang datang. Nah, oleh karena itu untuk melengkapi semua potensi-potensi yang ada, kita kemas menjadi paket. Salah satu adalah kesiapan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik menyambut wisatawan yang nanti datang. Nah, oleh karena itu momentum hari ini mari kita jadikan sebagai waktu yang baik untuk kita bergerak secara bersama-sama. Ibu-ibu sudah bisa bergerak dengan menjaga keindahan desa, kebersihan, hidroponik, tanam-tanaman. Ibu-ibu PKK juga bergerak. Rumah-rumah penduduk itu siap untuk bisa menampung wisatawan yang datang. Saya rasa ini gampang, tapi ini bagus kalau kelompok ini sudah bergerak. Nanti kita sebagai sebagai penanggung jawab teknis pariwisata di daerah ini kita punya tugas untuk mendampingi. Bagi itu kita memberikan sosialisasi, penguatan kepada masyarakat, pendampingan sehingga seluruh masyarakat ini secara utuh siap untuk mendukung pariwisata di Desa Ngadi. Bukan saja danau, tapi seluruh desa ini kita jadikan kekuatan unsur untuk mendukung wisata bangkit di Desa Ngadi ini. Terima kasih. Yang jelas kebangkitan Ngadi ini merupakan sesuatu ya Ibu ya. Biar pariwisata di Kota Tual juga bergeliat.
Iya, dan untuk bergeliat RRI ada di situ. Ya, karena kita selalu menyampaikan kepada masyarakat selain Radio Republik Indonesia, kami juga Rumah Rakyat Indonesia untuk menampung berbagai kepentingan dan mencari solusi dari setiap kendala yang ditemui. Mudah-mudahan kali ini di kesempatan ini sudah ada pendekatan dari Pak Pejabat, dari Dinas Pariwisata, juga dari masyarakat, itu berjalan kembali dengan normal untuk memperjuangkan potensi-potensi wisata yang ada di Ohoi Ngadi. Rekan Jun tadi sempat saya sebut Warren Love, dan itu mohon dijelaskan sebelum kita akhiri. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihaknya Pak Agren juga sudah menjamin secara adat bahwa selain dari Ibu Kepala Dinas dan pihaknya juga sudah menempatkan papannya Ibu ya, yang memberitahukan kepada siapapun yang masuk ke area Warren Love itu bahwa jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Baik. Tapi saya juga mendapatkan informasi seperti itu ya dari Dewan Adat bahwa sudah melakukan prosesi adat yang menjamin supaya kita, karena dari beberapa kabar bahwa di Warren Love ini sendiri memiliki kekuatan mistis tersendiri. Dari pejabat dulu ya untuk nama Love itu sendiri. Jadi nama Love itu nama dari Pak Sekdes ya, Pak Sekdes yang kasih nama itu dulu. Pak Hatta ya? Iya, beliau kasih nama itu Lor Un Vovoet, itu bermakna adat untuk desa ini sendiri. Gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau untuk yang cerita mistik segala macam itu ya memang itu cerita masyarakat ya, itu cerita masyarakat, tapi tidak mengganggu keberadaan pesona wisata yang ada di sana. Dan itu ditegaskan bahwa di danau wisata ini juga dia merupakan kawasan suci yang memang tidak kita buka untuk akses asusila atau apa, itu kita larang tegas di situ. Di situ memang prioritasnya kawasan suci. Terima kasih. Ya, dan dari Dewan Adat sendiri kan sudah membuat prosesi ya, Pak Sekretaris ya. Iya, saya jujur, kami lembaga adat baru dibentuk pada 1 Mei 2022 ya, belum sampai sebulan ya. Namun mereka telah jabatan ini karena memiliki pengalaman, kemampuan yang ada mencoba untuk memasyarakatkan kepada masyarakat. Di mana saya katakan tadi bahwa ngadi di sebar adat, lokasi Danau Sari itu sakral. Dan hari ini masih asri ya, pandangan pohon apa masih asri. Maka dalam pengembangan ke depan, teristimewa saya ingat kepada milenial 2000 bahwa adat perlu kita hormati, dan di mana mereka memahami tergantung daripada kami pada lembaga adat. Iya. Olehnya itu, terima kasih. dari awal tadi saya katakan bahwa walaupun konsep pemikiran kami itu ada, mau menerjemahkan, tetapi tidak melibatkan unsur yang memberikan kewenangan kepada kami. Dalam hal ini pemerintah desa, bahkan pemerintah Kota Tual memang sungguh bahwa keberadaan lembaga adat itu diatur di dalam lembaga masyarakat atau pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Itu perlu pemerintah kota menghormati itu. Sebab pengembangan keberadaan masyarakat di mana diakui oleh Undang-Undang 45 bahwa budaya adat yang berkembang diakui oleh negara, tetapi kalau tidak diatur di dalam undang-undang seperti saya sebut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat, maka sia-sia juga kita berbicara ya, bicara. Terima kasih. Oke, barangkali sekedar saya boleh bicara. Sepakat. Kita kasih aplaus. Kesepakatan kita bersama. Terima kasih, kembalikan. Iya. Jadi ini kita sudah berada di menit-menit akhir kebersamaan kita di dialog interaktif di Selamat Pagi Ewaf kali ini, dan saatnya closing statement dari narasumber, kelima narasumber yang hadir. Bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan, motivasi untuk masyarakat. Saya mulai dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kota Tual, silakan. Iya, terima kasih. Sebagai penutup saya mengajak seluruh masyarakat Desa Ngadi untuk mulai berbenah diri, bergandeng tangan bersama-sama
mulai melihat pariwisata ini sebagai satu potensi yang nanti bisa mendatangkan peningkatan ekonomi bagi kita semua. Apabila kita merasa itu akan membawa manfaat, maka pasti kita akan bergerak. Mulai dari sekarang semangat seluruh masyarakat desa. Baik, silakan Pak Frans. Yang terakhir dari kami masyarakat Desa Ngadi, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tual yang sudah mensahkan Kota Tual sebagai daerah adat dan Ngadi sebagai Ohoy. Ini yang saya mau jual ke depan untuk masyarakat, bahwa bukan cuma danau dengan dia punya habitat di bawah, tapi nilai kesakralan adat Kei yang ada, terutama sanggar-sanggar seni yang sudah ada di Desa Ngadi, kami akan angkat untuk dijual sebagai ikon wisata tambahan yang dari Waren Ngadi. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Pejabat, silakan. Iya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Tual yang memang lewat motonya selalu di udara, tetap mengudara, karena atas perhatian yang luar biasa hari ini RRI Tual hadir untuk kami Ohoy Ngadi. Tentunya titipan pesan dari saya, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Danau Ngadi ada untuk masyarakat Ngadi dan masyarakat Maluku, maka marilah bersama-sama hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melihat pengembangan Danau Ngadi? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pak Agren. Bapak Ibu para pendengar RRI Tual yang kami hormati, syukur alhamdulillah di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sesaat lagi kami dan Desa Ngadi akan memohon diri. Untuk itu kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Kepala Penyiaran RRI Tual, di mana hari ini mengunjungi kami untuk kita berbicara dari hati ke hati tentang orang merasa sejahtera, orang merasa bahagia melalui dunia wisata seperti apa kami sudah sampaikan dengan mempan. Yang saya titip satu harapan kepada RRI, di mana tayangan lagu tadi itu jangan lupa, hanya kali ini tapi setiap ada hiburan daerah tolong ditayangkan sehingga orang bisa mengingat, oh di sana ada Ngadi, seperti gitu. Ya. Kemudian saya ulangi bahwa berbicara wisata Ngadi diperhatikan pemerintah itu sejak tahun 80-an. 30 tahun yang lalu. Dengan adanya tiba Kota Tual ada dilanjutkan olehnya, itu kami harapkan. Kehadiran Ibu Kepala Dinas saya ucapkan terima kasih. Yang kemarin Ibu bertindak cuma sebagai Kepala Bidang, alhamdulillah kerja-kerja sehingga hari ini Kepala Dinas. Alhamdulillah. Dan teman-teman karyawan-karyawati RRI, saya ini tidak asing lagi buat RRI. Mantap. Biasa juga saya ada panggil Agren, ada panggil Tega, Titigani, ada panggil lagi Mawar, banyak-banyak. Saya mengiring cucu saya mengikuti musik pada pas lelah tahun sebelum akhirnya hari ini dia jadi orang yang menyambung suara rakyat di RRI Kota Tual. Terima kasih, terima kasih. Mana dia ya? Mantap. Dan satu ketika kita akan bertemu lagi ya. Amin, 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 amin. Di mana perencanaan, monitoring, evaluasi dan sebagainya. Maka satu ketika kami berbuka diri untuk RRI datang untuk kita berdialog kembali. Ini barangkali harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rengur. Wakil Ketua BSO-nya sudah merasa semangatnya naik. Kalau tadi kurang. Iya, silakan. Terima kasih. Harapan kami selaku perwakilan pemuda, harapan kami kepada masyarakat, seluruh masyarakat Desa Ngadi, terutama pemuda, mari kita tetap satu hati, tetap sama-sama untuk kita selalu memberikan support, dukungan kepada pemerintah Desa Ngadi maupun Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan Danau Waren Ngadi. Terima kasih. Baik pendengar, kita sudah memberikan apa yang seharusnya Anda dengar melalui narasumber-narasumber yang hadir di tempat ini, di kesempatan yang baik ini. Dan sekali lagi semoga ini menjadi referensi untuk kita semua bahwa teknologi kita pergunakan sebaik mungkin untuk mempromosikan dan mengekspos potensi wisata tanpa melupakan dari mana kita berasal.
Dan setiap unsur dimanapun berada harus bersinergi untuk menyukseskan sebuah program. Baik, dari Balai Ohoi Ngadi, Kecamatan Dua Utara, Kota Tual, saya Jun Heakaya. Saya Ibnu Rahareng. Penanggung mewakili seluruh kru yang bertugas, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Tual, Bapak Ahmad Yani Nyanggu Esos, kemudian koordinator pemberitaan, koordinator seksi pemberitaan, Ibu Trin Etiori, juga ada subkoordinator LPU Bapak Ais Rahangmetan, juga subkoordinator seksi teknologi media baru Bapak Albar Darundra, iya, juga seluruh kru, ada Lawrence Landerburu, ada Petrel Sailolin, ada Fatmawati Madoan, juga di belakang ada fungsional tertentu, ada Ibu Aminah Hatim, juga ada Onar Hawarin dan seluruh kru yang bertugas. Kita turun dengan kekuatan penuh. Tata usaha bahkan sumber daya manusia semuanya nih kami hadir kekuatan lengkap. Kami mengucapkan sekali terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami dan juga para penelpon yang sudah bergabung, para audiens yang sudah hadir bersama-sama di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kami pamit undur dan terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio untuk mengikuti acara selanjutnya.